Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya dan selalu jaga kesehatan. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar akidah akhlak. Nah, kita akan belajar akidah akhlak mengenai sombong dan meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak, sekarang kita simak video berikut ini ya. Kisah pemilik dua kebun yang sombong. Kisah ini disebutkan di Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 32 hingga ayat 44. Kisah ini menceritakan tentang pemilik kebun yang dibutakan oleh kenikmatan dunia sampai mengingkari hari kiamat. Allah memberikan pelajaran bagi kita melalui kisah ini tentang akibat seseorang yang sombong dengan menimpakan musibah berupa angin topan yang dahsyat menghancurkan perkebunannya. Pada suatu masa, ada dua orang laki-laki yang bersahabat sejak kecil. Walaupun bersahabat, keduanya memiliki kehidupan yang berbeda. Salah satu dari mereka adalah pemilik perkebunan atau si kaya, dan satunya lagi hanya laki-laki biasa atau si miskin. Sayangnya, si kaya ini memiliki sifat yang sombong. Kesombongan si kaya disebabkan karena ia memiliki dua kebun anggur yang sangat luas. Masing-masing kebun anggurnya dikelilingi pohon kurma yang lebat. Di tengah-tengah kebun mengalir sungai yang airnya sangat jernih. Sungguh indah sekali penampakan kebun itu, membuat mata seakan tak ingin lepas memandangnya. Wahai saudaraku, lihatlah kebunku yang luas ini. Pohon anggurnya tidak pernah berhenti berbuah dan sangat enak rasanya saat dimakan. Apalagi pohon-pohon kurma yang selalu tumbuh lebat setiap hari, membuatku sangat bahagia. Benar saudaraku, kebunmu sangat luas dan setiap panen hasilnya selalu melimpah. Aku sangat yakin kebunku tidak akan pernah berhenti berbuah. Sekarang aku benar-benar telah menjadi orang yang paling kaya. Tapi ingat wahai saudaraku, semua ini hanyalah pemberian dari Allah. Jangan sampai kau menjadi sombong dan lupa untuk bersyukur kepadanya, Sang Maha Pemberi Rizki. Si kaya seolah-olah tidak mendengarkan nasihat dari sahabatnya. Ia lebih fokus memperhatikan perkebunannya dengan perasaan sombong dan bahagia. Keesokan harinya, si kaya pergi ke rumahnya dan melihat harta yang dikumpulkan dari penjualan hasil kebun. Ia pun berniat untuk mengumpulkan harta lebih banyak lagi. Kalau setiap minggu hasil panenku selalu bagus, aku yakin pasti hartaku tidak akan habis sampai berpuluh-puluh tahun lamanya. Setiap hari kebun anggur si kaya selalu tumbuh dengan baik dan subur. Hal itulah yang menjadikannya semakin bertambah kaya. Tidak ada sedikit pun niat untuk menyedekahkan harta kepada orang yang membutuhkan. Seiring dengan bertambah harta, bertambah pula kesombongannya. Suatu ketika, si miskin datang berkunjung untuk menasehatinya dengan bahasa yang halus. Tetapi si kaya merespon dengan kata-kata yang menyakitinya. Aku tahu kau iri dengan kehidupanku. Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Dan aku memiliki banyak anak buah yang membantuku. Sama sekali tidak wahai saudaraku. Walaupun hartaku lebih sedikit dan tidak memiliki anak buah sepertimu, aku hanya khawatir kepadamu kelak di akhirat. Aku kira hari kiamat tidak akan pernah terjadi. Seandainya aku mati suatu saat nanti, pasti Allah menempatkanku di tempat yang jauh lebih baik dari kehidupanku sekarang. Jadi, sekarang kau mengingkari adanya hari kiamat. Apakah kau juga mengingkari Tuhan yang telah menciptakanmu begitu sempurna? Benar-benar kau telah dibutakan oleh semua kemewahan dunia ini, saudaraku. Sudahlah, diam saja. Aku tidak akan mendengarkan nasihatmu lagi. Tidakkah kau lupa mengucap Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah saat memasuki kebunmu? Ucapan itu adalah salah satu ungkapan syukur kepada Allah atas semua kenikmatan ini. Segeralah bertaubat kepada Allah sebelum semuanya terlambat. Si kaya tetap tidak mau mendengarkan nasihat si miskin. Ia mengusir si miskin karena merasa sahabatnya terlalu iri dengan semua harta yang dimilikinya. Setelah kepulangan si miskin,
si kaya tidak berhenti untuk memamerkan hasil kebunnya kepada orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi sangat sombong dan angkuh dari sebelumnya. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras. Suara petir menggelegar di langit. Anehnya, si kaya sama sekali tidak terbangun dengan suara itu. Ia malah asik tertidur. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 40. Dan Dia Allah mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Keesokan harinya, si kaya bangun dari tidurnya dengan puing-puing rumah yang hancur dan hartanya lenyap tak bersisa. Kemudian ia teringat akan kebunnya dan bergegas pergi ke sana. Sampai di kebun, ia tidak mendapatkan apa-apa selain kebun yang hancur hampir rata dengan tanah. Si kaya mulai menyesali kesombongannya selama ini. Ya Allah, kenapa semua ini bisa terjadi? Sekiranya dari dulu aku tidak pernah mengingkari nikmat-Mu dan mendengarkan nasihat sahabatku, pasti Engkau tidak akan menimpakan musibah ini. Sungguh hamba menyesal atas apa yang telah hamba berbuat, ya Allah. Penyesalan itu sudah tidak berguna. Semuanya sudah terlambat. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 43. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak dapat membela dirinya. Demikian akhir dari kisah pemilik kebun yang sombong. Beberapa hikmah dari kisah ini, diantaranya, pertama, jangan lupa untuk mengucap Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada usaha, kekuatan, dan upaya selain dengan kehendak Allah, agar senantiasa bersyukur dan tidak sombong atas nikmat yang kita peroleh. Akibat dari sikap sombong ini dapat membuat kita lupa akan keimanan kita kepada Allah, seperti tidak mempercayai datangnya hari kiamat. Kedua, jangan berpura-pura tidak mendengar atau marah saat diberi nasihat yang baik. Bisa jadi nasihat itu merupakan teguran dari Allah melalui lisan orang lain. Ketiga, kehidupan di dunia ini hanya sementara. Jadi, jangan sampai kita dibutakan oleh kemewahan dunia. Padahal kehidupan akhirat yang kekal sudah menunggu kita. Wallahu a'lam bishawab. Andi, sudah selesai belajar daringnya, Nak? Alhamdulillah sudah, Bu. Aku senang tadi bisa belajar bareng teman-teman, walaupun belum bisa bertemu langsung. Alhamdulillah. Oh ya, Ibu baru selesai bikin bolu coklat kesukaan kamu dan Kak Sinta. Ini ada 8 potong bolu. Kamu bawa ke meja makan dan bagi 2 ya sama kakakmu. Siap, Bu. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Nak. Kan Ibu bilang kalau kue ini dibagi 2. Kalau ada 8 potong, berarti 8 dibagi 2. Jadi 4 potong. Mantap. Tapi bolu ini kelihatannya enak banget sih. Kalau aku ambil 1 potong lagi, kayaknya Kak Sinta nggak akan keberatan deh. Kalau aku inget-inget, Kak Sinta makannya juga nggak terlalu banyak deh. Jadi kalau aku tambah 1 potong lagi buatku, sepertinya nggak apa-apa. Ingat ya nak, kita harus selalu meneladani sifat-sifat junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap kehidupan kita. Sifat yang pertama, siddiq atau jujur. Kejujuran Nabi Muhammad sudah sangat terkenal dan diakui oleh siapapun. Sifat yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Apabila Nabi Muhammad dipercaya dengan sebuah urusan,
maka ia akan melaksanakannya dengan sepenuh hati dan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tabligh atau menyampaikan. Nabi Muhammad Rasulullah SAW selalu menyampaikan semua ajaran yang diterimanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifat yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Rasulullah SAW terkenal sebagai seseorang yang cerdas, arif, dan bijaksana. Andi, jangan lupa ya, kita harus selalu meneladani dan mencontoh sifat-sifat Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Astagfirullah, kok aku lupa ya nasihat ayah ini? Aku nggak boleh serakah dan tidak jujur seperti ini. Maafin Andi ya, Kak. Kak Sinta, ini ada bolu coklat sedap buatan ibu. Masing-masing dapat 4 potong nih. Ayo cepetan kita makan sekarang, Kak. Mumpung masih hangat. Wah, enak banget nih kuenya. Iya, Kak. Ayo kita makan sama-sama. Terima kasih ya. Tapi sebetulnya aku masih agak kenyang nih. Jadi aku makan 2 potong aja deh. Sisanya buat kamu aja ya. Nih. Wah, serius, Kak? Terima kasih ya, Kak. Iya. Ayo kita makan. Yuk. Nah, tadi sudah disimak karena videonya ada video tentang sombong dan juga meneladani sifat Rasulullah. Yang pertama, kita tidak boleh sombong ya nak. Dan kemudian kita harus meneladani sifat Rasulullah. Ada 4 ya tadi sifatnya. Apa saja? Tabligh, sidik, fatonah, dan juga amanah. Sekian ya video hari ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.